Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, what's up? Jumpa lagi dengan Ari Prasetya, petani kurma, pegiat kurma. Dan sekarang lagi sudah di-upgrade katanya oleh bro-bro kita yang lain sebagai pejuang kurma di Indonesia. Oke, seperti janji saya sebelumnya bahwa saya akan mencoba mempresentasikan tentang visi misi kita perihal budidaya kurma di Indonesia. Mau apa sih pejuang kurma ini, budidaya kurma di Indonesia? Oke, ini visi misinya. Oke, wajar lah ya kalau misalnya gambarnya tidak begitu menarik buat kalian, karena memang maklum untuk orang yang nggak bisa desain grafis ini udah cukup lumayan. Tapi kebaca ya. Oke, visi misi kita adalah menjadikan Indonesia sebagai produsen kurma terbesar di dunia. Selain itu, sebagai produsen bioetanol, biofuel, energi terbarukan masa depan. Itu dia. Bagaimana mewujudkan itu? Pertama adalah kita akan menanam pohon kurma di Indonesia. Berapa jumlahnya? Minimal tas. Berapa jumlahnya? 1 miliar pohon kurma. Mungkinkah ini terwujud? Tanaman 1 miliar pohon kurma di Indonesia. Kalau ente nanya ke Ane jawab mungkin. Tapi kalau misalnya ente nanya sama orang yang nggak yakin, jangankan nanam, numbuh aja belum tentu. Tapi kita akan abaikan itu. Karena video ini hanya teruntukkan untuk Anda yang punya mentalitas berjuang. Oke, lanjut. 1 miliar pohon kurma. Mau nanam di mana? Baiklah, saya akan ambil peta Indonesia. Tas, ini peta Indonesia. Luasannya, Indonesia ini petanya. Kalau ente gunting, nih gambarnya gunting, tempel ke peta Eropa, itu beberapa negara ketutup. Ente tempel lagi ke negara Timur Tengah, ke benua di wilayah Timur Tengah, beberapa negara akan tertutup. Luas sekali bro. Lalu pertanyaannya, untuk tanam 1 miliar pohon kurma ini di mana? Mau tanam di mana? Sekarang Ani mau tanya sama ente, udah tahu berapa luas hutan Indonesia yang rusak? Berapa luas hutan Indonesia yang gundul? Berapa luas lahan-lahan bekas tambang yang belum tertanam, yang masih gundul? Berapa luas lahan-lahan kritis Indonesia? Itu adalah wilayah penanaman pohon kurma di Indonesia. Kalau itu tertanam luasan yang ada yang tadi saya sebutkan tadi, ditanami pohon kurma, maka 1 miliar itu adalah jumlah yang kecil. Karena potensi serapannya sangat besar sekali. Karena itulah diperlukan mental pejuang untuk mengembalikan Indonesia, menghijaukan kembali Indonesia. Pertanyaannya lagi adalah mengapa pohon kurma, nggak kenapa pohon lain? Baiklah, saya meyakini bahwa pohon kurma mampu memberikan kontribusi yang baik, yang sangat perspektif di masa yang akan datang. Sangat prospek untuk kemakmuran generasi kita masa yang akan datang. Oke, ini ada fakta yang ente semua lihat. Website ini adalah lahan bekas tambang di wilayah Amerika Serikat. Di mana, Ani nggak perlu bacain, ente baca aja sendiri nih, ya kan? Di sini dijelaskan adalah bahwa lahan bekas tambang ini, yang lahannya begitu rusak, pada saat tanaman lain tidak bisa tumbuh, pohon kurma bisa tumbuh. Dan saat ini, wilayah ini menjadi produktif. Bahkan kita bisa order online kurma dari sini. Dari lahan mati menjadi lahan produktif. Itu adalah fakta. Namun, kalau mau ikut kajian-kajian ilmiahnya, kajian-kajian normatifnya, sudah banyak. Ini dia. Dari normatif. Silakan antum baca sendiri. Ente baca sendiri. Dari ilmiahnya, gimana suhu di Indonesia, kelembapan, dan lain sebagainya. Oke, itu kisi-kisi untuk presentasi berikutnya. Oke, supaya nggak ketinggalan, supaya ini channel terus berjalan, antum semua nih, ente semua harus subscribe ke sini dulu. Subscribe, like, dan share. Gitu. Karena kalau misalnya yang nonton cuma satu aja,
ya kan? Mendingan aneh man to man market aja, man to man gerilya kayak dulu lagi underground. Ya, ente coba subscribe, share, dan like. Insya Allah nanti akan ada episode berikutnya yang akan lebih detail lagi menerangkan tentang visi misi ini. Itu aja dulu dari aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kalau ente punya mental pejuang, ente ikutin terus visi misian, presentasi. Apalagi apa? Ente masih muda. Wow, ente berpotensi jadi jutawan miliuner masa depan Indonesia. Kalau banyak miliuner Indonesia, ada berapa banyak orang Indonesia bakal bangkit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.